Halo teman-teman semua, ketemu kembali di Info 93. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas banyak soal untuk persiapan SKD, Seleksi Kompetensi Dasar CPNS di 2003. Nah, SKD sudah selesai. Selamat untuk teman-teman yang sudah lulus. Selamat mempersiapkan diri untuk SKB-nya. Nah, untuk SKB kali ini kita akan fokus ke bagian tes wawancara. Ya, tes wawancara itu tentang apa, tujuannya apa, dan bagaimana tipsnya untuk lolos. Nah, hal ini yang akan kita tampilkan di video kali ini. Untuk wawancara itu sendiri di SKB 2023, wawancara merupakan salah satu tes yang masuk dalam seleksi kompetensi bidang atau yang biasa kita sebut dengan istilah SKB CPNS. Tes wawancara ini tidak selalu ada di semua instansi, jadi tidak wajib ya. Jadi teman-teman bisa cek dulu instansi masing-masing yang dituju, apakah ada tes wawancaranya atau tidak, ya, karena itu tergantung dari instansi masing-masing. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di tes wawancara itu umumnya mengacu seputar tugas jabatan, masih tentang lingkup tugas jabatan. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri, terutama pengetahuan, skill, apa yang diperlukan untuk tugas jabatan yang teman-teman akan tuju di instansi tersebut. Termasuk juga tentang instansi yang akan teman-teman tuju. Nah, tujuan dari tes wawancara ini sendiri adalah untuk melihat bagaimana sebenarnya kepribadian teman-teman sebagai calon ASN. Ya, makanya ada tatap muka secara langsung, itu bisa saja offline ya, secara langsung, atau ada juga kita dengar infonya yang melakukan tatap mukanya online, gitu ya. Jadi mungkin via Zoom atau media komunikasi video yang lain, gitu. Dan selain melihat kepribadian dari teman-teman sebagai calon ASN, nah tes ini juga hendak melihat kira-kira sejauh mana teman-teman bisa berkontribusi nantinya sebagai ASN di instansi yang dituju. Begitu. Nah, untuk tahun 2023 ini, setidaknya ada beberapa instansi yang sudah saya rangkumkan berikut ini yang memuat seleksi wawancara dalam tes SKB-nya. Ya, antara lain adalah yang pertama itu Kejaksaan RI. Ya, lalu ada yang kedua dari Setjen KPK RI. Teman-teman yang berminat untuk bekerja di KPK, siapkan dirinya ya. Lalu yang ketiga ada instansi Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Lalu ada juga dari instansi BIN, Badan Intelijen Negara. Selanjutnya Kemenkes, ya, Kementerian Kesehatan. Ada juga PPATK. Nah, PPATK ini adalah instansi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ya. Lalu ada Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Ada Kemenak juga, Kementerian Agama. Ada Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Budayaan, dan Riset Teknologi. Ada juga BRIN, Badan Riset dan Inovasi Negara. Lalu ada juga Setjen DPR RI, lalu Kemenperin, Kementerian Perindustrian, lalu ada juga wawancara di instansi Kemen ESDM ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ya. Di setidaknya ada 13 instansi ini yang di pusat ya, yang memuat seleksi wawancara dalam tes SKB-nya. Teman-teman yang
yang berminat di sini, yang kemarin ikut tes SKD-nya, segera persiapkan diri ya. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips dan trik lulus wawancara dari berbagai sumber, termasuk pengalaman saya sendiri mengikuti beberapa wawancara ya. Yang pertama itu yang paling umum ya, saat kita melakukan wawancara, kita harus benar-benar aware atau perhatikan sikap dan gestur tubuh kita. Ya, penampilan siapkan yang rapi dan menarik, tidak yang terlalu berlebihan, tidak yang heboh, tapi yang pasti rapi dan menarik. Sehingga kita bisa memberikan kesan yang baik bagi pewawancara kita atau interviewer kita. Selain penampilan rapi dan menarik, yang kedua kita perhatikan adalah gestur tubuh. Gestur tubuh ini dan kata lain adalah komunikasi nonverbal ya. Contohnya apa? Contohnya seperti sorot mata. Jadi sewaktu kita wawancara, sorot mata itu jangan terlalu seperti melotot gitu ya. Kan rasanya tidak nyaman ya kita bicara dengan seseorang tapi orangnya melotot begitu. Lalu atau terlalu banyak menunduk saat proses wawancara. Menunduk jadi kesannya kurang percaya diri, kurang siap gitu ya, atau pemalu sekali. Lalu juga ada melipat tangan. Nah, melipat tangan ini kadang sering diidentikan dengan sikap yang tidak terbuka, kurang terbuka seperti itu, seperti ingin menutup diri. Ya. Atau ada juga kebiasaan-kebiasaan lain yang mungkin kita sering lakukan tidak sadar ya, itu kalau bermain pena. Nah, bermain pena saat berbicara dengan orang lain. Ya, mungkin kedengaran klise biasa, tapi ini juga bisa diartikan bahwa kita itu mungkin grogi atau tidak tenang, sedikit panik, tapi kita berusaha menutupinya dengan bermain pena, gitu ya. Lalu adalah juga melirik sekitar. Ya, jadi saat kita berbicara, menjawab pertanyaan dari interviewernya, sering kita melirik-lirik ke kiri, kanan gitu ya. Itu bisa juga diartikan kita grogi, kurang percaya diri. Nah, hal-hal ini tadi bisa kita minimalisir dengan melakukan banyak latihan. Kita berlatih untuk wawancara. Berlatihnya bagaimana? Mungkin kita bisa minta bantuan teman kita gitu ya. Jadi seolah-olah dia pewawancara, memberikan pertanyaan, kita yang menjawab. Jadi kita bisa minta penilaian teman kita juga tentang sikap kita, atau kita boleh melihat ya diri kita sendiri, merekam mungkin bagaimana sikap dan gestur tubuh kita, mana yang perlu diperbaiki gitu ya, supaya nanti di waktu wawancara kita bisa tampil dengan lebih siap dan percaya diri. Oke, itu tadi untuk sikap dan gestur tubuh, termasuk penampilan juga. Nah, tips yang lain dalam tes wawancara adalah kita perlu menjawab pertanyaan dengan lugas. Dalam artian tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Ya. Kalau suatu pertanyaan bisa kita jawab dengan 2 kalimat, kenapa harus dengan 10 kalimat, terlalu panjang gitu ya. Kita bisa sebutkan poin-poin pentingnya ya. Gitu. Itu saya rasa lebih baik. Lalu yang selanjutnya, kita tetaplah menjadi diri sendiri. Jangan ngarang. Kenapa ya? Karena kalau kita ngarang, nanti interviewer atau pewawancaranya itu bahkan biasanya itu ya memberi pertanyaan lanjutan dari jawaban kita. Jadi kalau kita ngarang atau berbohong, nanti kitanya sendiri yang kesulitan. Kan kelihatan kalau kita ngarang atau mungkin berbohong dari ekspresi wajah ya, atau dari jawaban kita, kelihatan kita kurang percaya diri atau kelihatan kurang benar jawabannya gitu ya. Jadi itu bisa memberikan nilai negatif, malah nilai minus ya untuk kita. Nah, selain itu kita juga perlu banyak membaca.
dan banyak persiapan. Apa yang perlu disiapkan atau dibaca? Antara lain tentang kemampuan dan pengetahuan kita. Ya, jadi bolehlah kita mungkin di CV kita harus masukkan ya kemampuan kita apa, skill-skill yang bisa kita kerjakan dengan baik. Pak diingat-ingat ya, lalu dicantumkan baik-baik di CV. Pengetahuan kita juga harus diperdalam, terutama tentang instansi dan jabatan yang kita tuju. Ya. Lalu instansi kita contohnya mungkin punya kebijakan terbaru ya atau aturan-aturan terbaru baru-baru ini, ya itu kita perlu tahu. Ya, atau jabatan kita tentang tugas-tugasnya. Ya, atau mungkin ada resiko kerja tertentu, itu kita perlu aware, perlu tahu. Ya bisa saja nanti itu ditanyakan untuk menanyakan pendapat kita tentang hal-hal tadi ya. Nah, kenapa perlu kita siapkan? Karena dengan persiapan yang baik, pengetahuan yang baik tentang instansi dan jabatan tadi, itu bisa menunjukkan bahwa kita itu punya kemauan, benar-benar ingin jabatan itu, ingin bekerja di situ. Nah, juga dari sini bisa melihat ekspektasi kita dengan tugas itu seperti apa. Ya, apakah kita sudah sadar, sudah tahu tugas-tugasnya? Mereka juga ingin melihat ekspektasi kita terhadap pekerjaan itu. Nah, selain itu, dari wawancara juga bisa dinilai kinerja kita. Bisa saja pengalaman masa lalu yang mungkin ada hubungannya dengan kemampuan yang diperlukan di jabatan ini mungkin ditanyakan nanti ya. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri lebih baik. Dan juga melihat antusiasme Anda. Dari mana dilihat antusiasme? Dari sikap dan cara kita, pembawaan kita selama wawancara. Tunjukkan kalau kita itu semangat, kita punya kemauan, keingintahuan, khususnya tentang instansi dan jabatan tentang pekerjaan ini yang kita sedang tuju. Oke. Nah, lalu juga tentang sikap kesantunan. Nah, sebelum kita memasuki ruang wawancara, ada baiknya kita menjabat tangan dahulu para interviewer kita atau pewawancara kita. Nah, dan yang juga tidak kalah penting, jika ini wawancaranya adalah secara offline, ya jadi kita bertemu langsung. Nah, sebaiknya jangan duduk sebelum dipersilahkan, gitu. Jadi kita kasih salam, kita jabat tangan, ya nanti interviewer akan mempersilahkan duduk, lalu kita duduk. Nah, selama proses wawancara, sebaiknya usahakan untuk menenangkan diri, rileks, sehingga apa? Nanti kita bisa mendengar dengan baik instruksi ataupun pertanyaan dari pewawancara. Supaya mereka tidak perlu mengulang lagi, ya. Saya sebut mereka karena bisa saja pewawancara ini lebih dari satu orang. Ya, bisa 2 ataupun 3 begitu. Jadi kita usahakan biar kita bisa selanjutnya kontak mata ke semua pewawancara, jangan hanya ke satu pewawancara saja. Nanti yang satu lagi pewawancara lainnya merasa akan diabaikan, dicueki gitu ya. Jadi kita usahakan kontak mata sebagai komunikasi nonverbal kita kepada keduanya. Gitu ya. Kita menghargai mereka berdua. Murah senyum juga ya, itu sebagai suatu nilai yang baik saya rasa. Jadi kepribadian kita itu menyenangkan gitu. Ya, lalu jangan grogi, tunjukkan percaya diri Anda terutama di awal wawancara. Kenapa saya sebutkan terutama di awal? Karena biasanya kalau di awal wawancara itu kita sudah bisa memulai dengan baik, ya, kita dapat starting yang baik, percaya diri, menyenangkan, itu biasanya nanti untuk selanjutnya itu akan bisa mengalir dengan baik. Kita akan lebih percaya diri menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
ya, dan seperti ada komunikasi yang baik dengan pewawancara. Bayangkan kalau di awal saja kita sudah grogi, kita sudah panik, kita tidak bisa mendengar dengan jelas instruksi atau pertanyaan wawancara, tidak mengerti karena sudah grogi. Nah, itu biasanya kita akan menjadi kepikiran gitu ya. Aduh, tadi jawaban saya bagaimana? Sikap saya bagaimana? Baik tidak begitu ya. Jadi kurang fokus nantinya di pertengahan, bahkan bisa sampai ke akhirnya, di akhir wawancara. Oke. Lalu do your best. Nah, kadang di wawancara ini bisa muncul pertanyaan menjebak, ya, dalam tanda kutip, tentang pro atau anti kebijakan. Mungkin bisa saja di saat wawancara itu ada isu-isu yang sedang berkembang, ya. Jadi bisa saja nanti kita akan ditanyakan tentang hal itu. Anda pro atau anti kebijakan ini atau tidak, begitu ya. Jadi kita perlu mempersiapkan diri. Nah, tujuannya adalah untuk mengenali sikap kita. Ya, secara tidak langsung pertanyaan ini menggali radikalisme ya, tentang isu radikalisme, intoleransi, separatisme, rasialis, dan komunis. Yang mungkin sedang marak ya. Jadi mau nanyakan tentang kita, bagaimana pendapat kita tentang hal itu. Oke. Lalu juga kita perlu menceritakan kemampuan kita yang relevan dengan posisi atau jabatan yang kita inginkan ini, yang kita sedang incar. Tidak perlu membeberkan yang tidak relevan dengan pekerjaan. Ya, mungkin membeberkan saya hobinya ini, bisa ini, gitu ya. Satu skill tapi tidak relevan, nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Itu tidak perlu. Kita jabarkan saja yang kira-kira bisa mendukung pekerjaan kita nantinya kalau kita diterima, gitu ya. Lalu satu tips penting lainnya, di saat kita melakukan wawancara ini, sebisa mungkin kita menghindari kata tidak bisa. Ya, kenapa? Karena kata ini menunjukkan kepasrahan kita dan sikap yang kurang mau belajar. Ya, seolah jawabannya tidak bisa, tidak ada usaha. Itu makna tersirat di balik kata tidak bisa. Ya, jadi sebisa mungkin kalaupun ada pertanyaan, kita jawab dengan, ya saya usahakan, saya sedang belajar, saya akan mencoba, begitu ya. Hindari sebisa mungkin tidak bisa, ya, karena itu nilai yang kurang baik, nilai minus ya. Nah, tadi itu tips dan triknya. Sekarang kita akan masuk beberapa model wawancaranya ya, atau contoh-contoh wawancaranya. Kira-kira seperti ini. Yang pertama, coba jelaskan tentang diri Anda. Nah, saat ditanyakan pertanyaan seperti ini, yang kita uraikan adalah latar belakang kita secara singkat. Jadi seperti nama, sekolahnya di mana, anak keberapa, gitu ya. Jadi mungkin mereka mau melihat kita bagaimana cara kita menjawab satu pertanyaan, kemampuan verbal kita, gitu. Ya, kuliah di mana, gitu. Kalau ditanya tinggal di mana, ya tidak perlu terlalu lebar. Lalu yang kedua, apa motivasi Anda untuk ikut dalam seleksi CPNS ini? Mengingat masih banyak lowongan kerja yang lebih baik di luar sana. Nah, di sini berarti Anda perlu menguraikan alasan Anda ikut. Ya, alasan Anda. Jadi Anda sebaiknya sudah tahu motivasi apa yang Anda miliki untuk ikut seleksi ini. Ya, bukan sekedar ikut-ikutan gitu ya, tapi Anda sebaiknya sudah mengerti motivasi diri Anda untuk mengikuti tes CPNS ya. Kadang itu ditanyakan. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa keterampilan kamu dan relevansinya dengan posisi yang dilamar? Nah, di sini kamu bisa menguraikan keterampilan dan pengalaman kamu yang berhubungan dengan jabatan yang sedang dituju. Jadi, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jabarkan yang ada hubungannya, yang mendukung ya jika nanti kamu diterima.
ya untuk menduduki jabatan itu. Kalau tidak relevan, nggak mendukung, tidak perlu. Ya, yang mendukung saja. Jadi perlu kamu gali, kamu mungkin boleh jabarkan dulu kemampuan diri kamu apa saja dan lihat apa yang dibutuhkan dari jabatan itu. Tugas-tugasnya seperti apa, kemampuan apa yang dibutuhkan, ya. Itu perlu kamu mengerti. Oke ya. Yang keempat, apa kelebihan dan kekurangan kamu? Nah, di sini sampaikan kelebihan kamu dan kekurangan kamu. Nah, untuk kekurangan, memang kita harus jujur berkata apa kekurangan kita. Namun juga di samping kita mengatakan kekurangan kita harus bisa menunjukkan cara kita untuk mengatasi kekurangan itu. Gitu ya. Contoh satunya, kalau kita menyebutkan kekurangan kita mungkin saat banyak pekerjaan, saya kadang bisa menjadi agak pelupa. Nah, namun kita tidak sampai di situ saja, kita bisa menjelaskan lagi cara yang kita lakukan, hal yang kita lakukan, supaya kekurangan kita itu teratasi, tertutupi. Misalnya kita sebutkan, namun saya punya cara untuk mengatasinya. Saya biasanya akan membuat catatan, contoh kalau tugasnya banyak, saya akan membuat daftar prioritas, ataupun daftar tugas-tugas yang perlu dikerjakan. Kalau apa yang belum, saya akan buat catatannya sehingga tidak ada lagi yang kelupaan. Nah, begitu ya. Jadi apapun kekurangan kamu, pastikan kamu juga menyiapkan upaya atau cara kamu mengatasinya. Gitu. Yang kelima, apa kesuksesan terbesar yang pernah kamu raih? Ayo ingat-ingat lagi. Hal terbaik, terhebat yang kamu pernah raih, yang membanggakan bagi kamu. Nah, oke, itu untuk pertanyaan kelima ya, kesuksesan terbesar. Lalu yang keenam, nah biasanya ditanyakan, seberapa pantas kamu untuk posisi yang sedang kamu lamar? Nah, pertanyaan ini berarti meminta kamu ya, untuk menguraikan kelebihan kamu yang mendukung untuk mendapatkan jabatan tersebut. Nah, berarti tadi kan kamu harusnya sudah tahu ya, jabatan itu tugas-tugasnya tentang apa, keterampilan atau skill seperti apa yang dibutuhkan. Nah, itu yang sebaiknya bisa kamu penuhi. Jadi kelebihan kamu apa? Ya, di situ. Yang ketujuh, nah nanti para pewawancara, interviewernya akan menjelaskan beberapa konsekuensi pekerjaan ya. Semua pekerjaan punya konsekuensinya masing-masing dan mereka biasanya akan menjelaskan itu dan akan menanyakan pada kamu, apakah kamu siap menerima konsekuensi itu? Nah, kalau memang kamu siap, jawab saja ya. Oke. Nomor 8, pertanyaan tentang seberapa paham kamu akan instansi yang akan kamu tuju. Ya, ini berarti kamu harus mempersiapkan diri, ya, pengetahuan kamu tentang instansi itu. Ya, tugasnya apa, fungsinya apa, bagaimana cara bekerjanya. Ya. Oke, ini kamu perlu siapkan. Untuk nomor 9, kalau Anda diterima, apa yang akan Anda berikan pada instansi ini? Nah, bisa saja kalian jawab, melakukan apa yang saya akan melakukan, apa yang telah dibebankan dan ditugaskan kepada saya. Dan saya akan berusaha bekerja sebaik-baiknya. Ya, jika kalian punya jawaban yang lebih bagus, boleh kalian tambahkan juga ya. Oke. Nah, pertanyaan 10. Ini karena ini CPNS ya. Kadang ditanyakan, gaji PNS itu kecil. Apa Anda yakin itu cukup? Nah, ini sedikit menjebak ya. Kalau kita katakan cukup, ya, karena tidak semua instansi itu memang range gajinya sama, ya, tidak. Apalagi yang pusat dengan daerah itu biasanya berbeda, agak jauh. Jadi boleh mungkin kita jawab dengan lebih bijak. Kita sebutkan, ini contohnya saja ya. Semua penghasilan itu perlu progres, Bapak atau Ibu. Jadi untuk sementara saya akan jalani ya dengan gaji kecil.
Saya ingin berkontribusi memajukan bangsa dan negara. Situ kan ada kata sementara saya jalani dengan gaji kecil dan kata berprogres. Berarti itu menunjukkan bahwa kita tetap akan bekerja keras ya untuk memenuhi tadi itu supaya gajinya bertambah. Kata lain begitu ya. Lalu yang nomor 11, apa yang Anda ketahui tentang instansi ini? Apa yang membuat Anda tertarik? Nah, ini kita siapkan jawaban kita masing-masing ya. Apa yang membuat kamu tertarik ke situ? Mungkin masih ada kaitannya dengan yang tadi di awal, motivasi Anda apa? Gitu ya. Lalu ada juga pertanyaan, apa pekerjaan Anda sebelumnya? Apa yang berkesan? Nah, jadi boleh kita ceritakan pekerjaan kita sebelumnya apa? Apa hal yang menarik yang berkesan tentang pekerjaan kita sebelumnya? Mungkin bisa ditanyakan, lalu mengapa Anda keluar dari pekerjaan sebelumnya? Nah, bisa kita ceritakan penyebabnya. Tapi jika karena atau ada masalah pribadi dalam pekerjaan kita yang lama, sebaiknya tidak perlu kita sampaikan ya. Jadi kita sampaikan yang seperlunya saja. Yes, kalau masalah pribadi apa yang terjadi di situ di pekerjaan lama tidak perlu kita sampaikan ya. Lalu ke-13, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia untuk para CPNS? Dan Anda sebaiknya menjawab iya. Ya. Ini untuk khusus CPNS ya, karena ini menilai seberapa jauh atau seberapa siap Anda menjadi ASN. Oke, nah tadi itu yang ditanyakan. Sekarang apa yang harus dihindari, yang kita hindari ya sebagai orang yang diwawancarai saat tes wawancara? Sebaiknya menghindari beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah pekerjaan atau jabatan ini ada tunjangannya? Ya. Kenapa dihindari? Karena sebelum kita mencoba mengikuti seleksi ini, sebenarnya kita juga harus sudah tahu ya tunjangannya ada atau tidak, gitu ya. Tidak perlu kita tanyakan. Lalu juga ini terkesan seolah-olah yang kita utamakan, yang penting bagi kita hanya tunjangannya. Ya, seolah-olah itu menjadi fokus, begitu ya. Lalu pertanyaan kedua yang sebaiknya kita hindari adalah bukan pertanyaan saja tapi seperti pernyataan ya. Kita bilang, Pak atau Ibu, saya benar-benar ingin sekali pekerjaan ini, ingin sekali jabatan ini. Nah, mungkin kelihatannya baik-baik saja, tapi jika kita mengatakan pernyataan ini, itu seolah-olah kita itu kayak seperti tidak ada pilihan lain, seperti orang yang sedang putus asa, harus dapat begitu ya, harus ini gitu. Jadi itu menurut para ahli wawancara, ahli karir maksud saya, itu bukan sikap yang bagus. Kelihatan putus asa, bukan ya? Lalu kalimat seperti yang sudah saya katakan, ya, ini kurang baik karena seolah-olah kita secara tidak langsung kita mau mengatakan bahwa pewawancara tidak mendengar yang tadi saya sudah katakan, atau seolah-olah kita hanya ingin mengulang kalimat-kalimat yang sama, gitu ya. Lalu ada juga kalimat yang harus kita hindari, saya tidak memiliki pertanyaan tentang instansi ini. Ya, jadi biasanya di akhir wawancara, pewawancara akan bertanya, masih ada pertanyaan? Gitu ya. Lalu kalau kita menjawab, oh saya tidak memiliki pertanyaan tentang instansi ini, seolah-olah kelihatan kita itu kurang tertarik, kurang antusias tentang instansi ini ataupun jabatan yang kita akan tuju. Jadi baiknya kita mempersiapkan 1 atau 2 pertanyaan. Nantinya kita akan tanya di akhir wawancara. Gitu ya. Yang kelima, kapan saya bisa mulai bekerja? Mungkin kelihatan percaya diri, confident sekali ya menanyakan kapan saya bisa mulai bekerja, tapi ada juga yang menilai bahwa pertanyaan ini dianggap arogan. Ya, karena seolah-olah
tidak menghargai penilaian para pewawancara. Kan pewawancara belum memutuskan begitu ya, apakah kita diterima atau tidak dari hasil wawancara, itu kan belum. Ya, jadi sebaiknya jangan ditanyakan gitu ya. Supaya lebih menghargai para pewawancara yang sudah mewawancarai kita. Seperti itu. Oke, teman-teman, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk tes wawancara di SKB CPNS tahun ini. Saya berharap semoga teman-teman lulus. Jika ada kritik atau saran, mungkin boleh disampaikan. Semoga ini bermanfaat. Oke, selamat persiapan dan semoga lulus buat teman-teman semuanya yang sudah mampir di channel Info 93 ini. Terima kasih.